Beberapa tahun lalu, dimensi lain mulai tumpang tindih dengan dunia nyata, mengubah segalanya selamanya. Umat manusia menemukan bahwa makhluk aneh yang seperti keluar dari legenda urban, kini menjadi kenyataan yang menakutkan. Sebagai tanggapan, orang-orang membangkitkan kekuatan untuk melawan ancaman ini dalam pertempuran epik tanpa henti. Makhluk-makhluk itu disebut iblis, dan manusia dengan kemampuan khusus menjadi pemburu. Semua kekacauan ini sepertinya tidak berarti bagi MC kita, Xiao Hei, yang hanya ingin membeli sarapannya. Saat dunia berubah, dia tetap sama, merenungkan apa yang harus dimakan tanpa menguras kantong. Dia sangat ragu-ragu sehingga tidak bisa memilih antara roti atau kue, bahkan saat penjual menunggunya. Sejak para monster muncul, dia terus menjalani hidupnya sebagai ranker F biasa, tanpa perubahan besar. Sambil menghela napas frustrasi, dia membawa 2 kantong yang menunjukkan dia membeli kedua pilihan karena tidak bisa memutuskan. Saat berjalan masuk ke kelas, dia merasakan kecemasan sosial yang sama seperti biasanya saat melewati beberapa teman sekelas. MC kita berjalan melewati meja-meja, mencari tempat untuk duduk dan menyantap sarapannya. Di dekatnya, 2 gadis sedang mengobrol, sementara salah satunya menunjukkan sebotol parfum kepada temannya. Dia menyadari salah satunya adalah Lin Xie, gadis yang sudah lama dia sukai secara diam-diam. Saat itu juga, dia berbalik dan menyapanya dengan senyum ramah, mengucapkan selamat pagi pada Xiao Hei. Benar-benar gugup, MC kita menjawab dengan terbata-bata dan cepat-cepat berbalik ke mejanya. Dia merenung bahwa dia tidak pernah menyatakan perasaannya karena seumur hidupnya dia tidak pernah punya nyali untuk bertindak impulsif. Dihadapkan pada keraguan-raguannya, dia berharap hidup sesederhana membeli sarapan. Dengan begitu, dia bisa mencoba semua pilihan. Setiap kali dia tidak tahu jalan mana yang harus diambil. Jauh di lubuk hatinya, dia berharap bisa menguji kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, dan baru kemudian memilih versi terbaik untuk dijalani. Pikirannya terpotong saat dia melihat sesuatu di luar jendela, bertanya-tanya, apakah itu sebuah gerbang? Di atas kota, sebuah portal merah raksasa muncul di langit, melepaskan energi yang menyeramkan. Seketika, kepanikan melanda ruang kelas, semua siswa berteriak, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, suara memekakan telinga bergema saat sesuatu menghantam pintu kelas dengan kekuatan luar biasa. Pintu itu terbuka paksa, menampakkan seorang siswa yang berubah menjadi makhluk mengerikan, dikelilingi aura merah. Monster itu menyerang teman-teman sekelasnya, yang berteriak putus asa. MC yang terkejut menunjuk ke pemandangan mengerikan itu, menyadarinya sebagai iblis sungguhan. Setelah itu, pandangan semua orang dipenuhi dengan warna yang pekat, menandakan akhir bagi salah satu siswa. Dengan senyum mengerikan, makhluk itu mengumumkan akan melakukan absensi untuk menentukan target berikutnya. Dia memanggil nama Dian Tianshan, dan gadis berambut ungu itu membeku ketakutan setelah terpilih. Dalam sekejap mata, makhluk itu mendaratkan pukulan fatal pada siswa itu, membungkamnya untuk selamanya. Lin Xie ketakutan, wajahnya berlumuran sisa-sisa teman sekelasnya yang baru saja dihabisi. Di tengah kekacauan yang pecah, MC kita yang terkejut berdiri, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara itu, iblis itu sangat menikmatinya, tertawa sadis melihat keputusasaan para siswa. Makhluk itu bertanya-tanya dengan keras siapa target berikutnya, membuat ketegangan di ruangan semakin meningkat. Melihat kesempatan, beberapa siswa mencoba lari ke pintu dalam upaya putus asa untuk melarikan diri. Tanpa ragu, monster itu menghabisi satu persatu semua orang yang mencoba melarikan diri dari pembantaian yang akan datang. Xiao Hei menyadari bahwa pintu bukanlah pilihan, dan mempertimbangkan untuk melompat keluar jendela, meskipun dia gemetar ketakutan. Saat itu juga, percikan tekad menyala di matanya saat dia menghadapi bahaya. Dia menoleh ke belakang dan mendapati dirinya dalam dilema yang mengerikan, kabur sendiri atau mencoba menyelamatkan yang lain. Melihat Lin Xie menangis dan sama sekali tidak berdaya, dia merasa harus melakukan sesuatu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Xiao Hei membuat keputusan cepat tanpa ragu sedetik pun. Dia mengulurkan tangannya pada Lin Xie dan menyuruhnya kabur bersamanya lewat jendela. Saat ini, gadis itu melihat uluran tangan Xiao Hei sebagai satu-satunya harapan untuk bertahan hidup. Dia mencoba meraihnya, tetapi aura merah di sekelilingnya menandakan bahaya semakin dekat. Dalam momen keputusasaan, mereka berdua dihantam oleh iblis, dan begitu saja, semuanya berakhir baginya. Tiba-tiba, MC kita terbangun dengan kaget, wajahnya menunjukkan kepanikan murni. Dia mendapati dirinya kembali di mejanya, bingung dan bertanya-tanya apakah dia benar-benar tewas dalam serangan itu. Melihat ke samping, dia melihat kedua gadis itu, mengobrol seperti sebelum kekacauan dimulai. Lalu, Lin Xie menyapanya dengan senyum dan gestur yang sama seperti sebelumnya, mengonfirmasi kecurigaannya. MC kita mengerti bahwa dia belum mati dan entah bagaimana dia telah kembali ke masa lalu. Di hadapannya, sebuah layar biru muncul, memberitahukan bahwa dia telah memperoleh kemampuan untuk menyimpulkan masa depan.
Dia sadar hanya dialah yang bisa melihat jendela sistem, karena tidak ada orang lain yang menyadarinya. Dengan ini, dia bisa menguji berbagai pilihan selama 10 menit ke depan untuk menemukan jawaban terbaik. Dengan seringai percaya diri, dia menyadari dia bisa menemukan cara untuk menyelamatkan semua orang dari bencana ini. Tidak ada waktu, kemampuannya aktif, dan matanya bersinar dalam keadaan konsentrasi penuh. Setelah meramalkan serangan dia melompat dan berteriak agar semua orang lari, karena iblis akan datang. Prioritas Xiao Hei sekarang adalah mengeluarkan semua teman sekelasnya dari ruangan dalam keadaan hidup. Dia naik ke panggung kelas dan mengatakan mereka harus kabur lewat jendela karena iblis akan menyerang pintu. Yang mengejutkan, semua siswa hanya diam di kursi mereka, tidak bereaksi terhadap peringatannya. Lin Xie dan Dian Tianshan menatapnya, terkejut dan bertanya-tanya ada apa dengannya. Dia mengerti tidak ada yang akan mempercayainya, dan pada saat iblis itu tiba, akan terlambat untuk lari. Dalam benaknya, dia merasakan aura jahat yang sama seperti sebelumnya. Sesaat kemudian, makhluk dengan mulut terjahit itu muncul di belakangnya dengan senyum mengerikan. Iblis itu menggunakan MC kita sebagai sandera dan mengumumkan akan memulai absensi untuk memilih korbannya. Simulasi berakhir dengan hasil mengerikan yang sama, dan MC kita menyaksikannya dengan ngeri. Kemampuan deduksi berakhir, dan dia kembali ke dunia nyata, memukul mejanya dengan frustrasi. Kembali di dunia nyata, dia merasakan mual yang luar biasa karena ingatan akan bau dan pemandangan yang disaksikannya. Teman-teman sekelasnya menoleh ke belakang, bingung dengan perilakunya yang aneh dan tiba-tiba menyadari dia tidak bisa meyakinkan siapapun. Dia menyusun rencana baru untuk menghentikan monster itu masuk. Dia memutuskan untuk mengunci pintu kelas untuk mengulur waktu agar semua orang bisa kabur dengan aman lewat jendela. MC, kita masuk ke mode deduksi lagi dan berlari dari mejanya dengan kecepatan penuh. Di tengah jalan, dia menabrak seorang perundung kelas yang hendak menyalakan rokok. Si kasar itu marah dan berteriak pada Xiao Hei, menanyakan kenapa dia berlarian seperti orang gila. Mengabaikannya, dia mencapai tujuannya dan membanting pintu kelas dengan sekuat tenaga. Segera setelah itu, dia memutar knop mengunci jalan masuk beberapa saat sebelum ancaman tiba. Dia menghalangi pintu dengan tubuhnya, bertekad untuk menghentikan makhluk itu masuk dengan cara apapun. Di sisi lain pintu, iblis itu mulai menggedor dan mengumumkan akan memulai absensi mautnya. Makhluk itu kemudian memanggil nama Dian Tianshan, dan suara benturan menggema melalui simulasi. Suara itu menembus pintu dan mengenai Xiao Hei, yang tubuhnya berlumuran cairan merah. Simulasi mengungkapkan bahwa absensi itu adalah kutukan berbasis suara yang melenyapkan siapapun yang mendengarnya. Kembali ke dunia nyata, dia gemetar di kursinya, mengingat perasaan sesak saat dihabisi lagi. Dia mempertanyakan mengapa dia mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan orang-orang yang bahkan bukan temannya. Sekali lagi, MC kita dihadapkan pada pilihan sulit antara naluri dan hati nuraninya. Pada saat itu, Lin Xie mendekat dengan cemas dan bertanya apakah dia merasa tidak enak badan. Dian Tianshan juga memperhatikan betapa pucatnya dia dan menyarankan agar dia pergi ke UX. Bahkan si perundung tadi menawarkan bantuan, mengatakan dia bisa menjawab absensi kelas untuknya. Kata absensi memberinya sebuah pencerahan tentang naluri sejati manusia. Dia mengerti bahwa tidak peduli berapa kali sejarah terulang, orang akan selalu membuat pilihan yang sama. Dengan helaan napas pasrah, dia mempersiapkan diri untuk percobaan berikutnya dengan tekad baru. MC kita mengaktifkan deduksi masa depan, sekali lagi memasuki kondisi konsentrasi total. Dalam simulasi berikutnya, dia memutuskan untuk menyerang lebih dulu, menyerbu makhluk itu dengan kursi. Namun, iblis itu muncul sebelum serangannya mengenai sasaran dan sudah bersiap untuk memulai absensi kiamat. Yang mengejutkan, makhluk itu menatap lurus ke arahnya dan memanggil namanya, mengubah urutan untuk melawannya. Begitu saja, dia terkena serangan langsung dan menemukan bahwa monster itu bisa beradaptasi dengan strateginya. Dia menyadari bahwa akhir yang lebih buruk menghabiskan lebih banyak poin roh dan mencoba menenangkan diri agar tidak gagal. Memulai ulang simulasi, dia mencoba mendorong teman-teman sekelasnya keluar secara berurutan, dimulai dengan Dian Tianshan. Iblis itu beradaptasi lagi, dan memanggil nama mereka berdua pada saat yang sama, menggagalkan rencana barunya. Dengan itu, mereka berdua terkena serangan suara, dan dia menyadari strategi ini juga tidak akan berhasil. Bersembunyi di bawah meja juga terbukti sia-sia, karena kutukan itu tetap menemukannya. Saat mencoba melarikan diri, dia memperhatikan bahwa serangan makhluk itu sepertinya mengikuti semacam pola misterius. Setelah menguji puluhan masa depan yang berbeda, poin rohnya terkuras dengan cepat. Kemampuannya dimatikan secara paksa, meninggalkan MC kita hanya dengan 1 poin dan benar-benar kelelahan. Kembali ke dunia nyata, dia merasakan sentuhan lembut di bahunya, menyela lamunannya. Dia berbalik perlahan dan mengenali aroma yang familiar, bertanya-tanya apakah itu benar-benar Lin Xie. Dia menatapnya dengan ekspresi khawatir dan bertanya apakah dia baik-baik saja.
Saat menatapnya, matanya terbelalak karena sebuah pencerahan yang tiba-tiba dan cemerlang. Dia fokus pada botol yang dipegangnya, dan ingatan akan aroma itu memberinya kunci untuk menyelesaikan segalanya. Dengan senyum percaya diri dan kepalan tangan, MC kita akhirnya tahu cara menyelamatkan semua orang. Dia menggebrak meja dan menghitung bahwa dia hanya punya 30 detik sampai iblis menyerbu ruangan. Untuk menciptakan pengalihan, dia berteriak bahwa ada gempa bumi, membuat semua teman sekelasnya bingung. Terkejut, Lin Xie dan Dian Tianqin bertanya-tanya apakah mereka harus lari ke halaman untuk menyelamatkan diri. Seiring berjalannya waktu, kebingungan semakin besar, dan beberapa siswa menggunakannya sebagai kesempatan untuk pulang lebih awal. Dia tahu dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, dan perlu mengarang sesuatu yang tidak bisa diverifikasi oleh siapapun pada waktunya. Rencananya adalah menggunakan parfum Lin Xie sebagai inti dari kebohongannya untuk mengevakuasi area tersebut. Dari sana, dia merebut botol itu dan berlari mengelilingi ruangan, berteriak tentang getaran palsu untuk menciptakan kepanikan. Dia menunjuk ke jendela dan menyuruh semua orang melompat karena pintu keluar terlalu jauh. Aksinya berhasil, dan kepanikan menyebar saat para siswa bergegas ke jendela lantai 2. Si perundung begitu yakin sampai-sampai dia menjatuhkan korek apinya, benar-benar tertegun oleh situasi itu. Meskipun bingung, dia meneriakkan kalimat yang sama seperti sebelumnya tentang iblis, sambil berlari mengejar MC kita. Dengan sisa 23 detik, tujuan Xiao Hei adalah membuat sebanyak mungkin orang melompat. Meskipun bingung, Lin Xie dan Dian Tianqian tersapu ke arah jendela oleh kerumunan. Tersisa 20 detik, MC kita menyadari bahwa waktu hampir habis untuk mengevakuasi semua orang. Sayangnya, tidak semua orang percaya ceritanya, dan beberapa siswa yang skeptis hanya mengabaikan keributan itu. Yang lain sama sekali tidak menyadari bahaya, tidur nyenyak di meja mereka tanpa menyadari apapun. Dia tahu tidak ada waktu untuk meyakinkan semua orang, karena iblis akan menyerbu ruangan. Meskipun sulit, dia terus berteriak agar mereka lari, karena beberapa siswa sudah berhasil melompat. Perundung yang tadi sekarang membantu mengatur pelarian, menyuruh semua orang melompat dengan tertib. Di dekat jendela, sekelompok siswa menyadari langit menjadi gelap dan melihat gerbang terbentuk. Portal dari dimensi lain berdenyut dengan energi merah saat hitungan mundur mendekati akhir. MC kita menyaksikan pemandangan itu dengan ekspresi tegang, tahu persis apa yang akan terjadi, dihadapkan dengan ancaman nyata. Kepanikan menguasai siswa yang tersisa, yang berteriak, minta tolong dengan putus asa. 10 detik tersisa, dan setengah kelas terselamatkan. Dia berlari untuk menjalankan bagian selanjutnya dari rencananya. Dia mengerti tidak ada waktu untuk menyelamatkan sisanya, dan menyambungkan ponsel ke sistem suara kelas. Musik keras mulai menggelegar dari pengeras suara saat langit di luar berubah menjadi merah total. Suara keras itu berfungsi untuk menenggelamkan panggilan iblis, melindungi mereka yang belum sempat melarikan diri. Saat musik diputar, dia berbalik ke pintu dan bersiap untuk menghentikan serangan terhadap siswa yang tersisa. Selama deduksinya, dia teringat korek api si perundung, dan fokus pada pola serangan monster itu. Setelah beberapa simulasi, dia menyadari bahwa makhluk itu selalu muncul dengan bola merah yang sama. Dengan sisa 5 detik, jawabannya datang kepadanya, dan dia menyalakan parfum itu untuk membuat senjata. Dia mengerti bahwa iblis itu hanya menyerang dengan panggilan, karena ia selalu mencoba menggunakan metode itu. Tepat saat makhluk itu mendobrak pintu, MC kita sudah siap untuk bertindak. Iblis itu membuka mulutnya yang terjahit untuk memulai kutukan suara, mengonfirmasi teori Xiao Hei. Dengan target di depan matanya, dia bersiap untuk melemparkan botol yang menyala-nyala dengan sekuat tenaga. Tanpa ragu sedetik pun, dia melemparkan koktail darurat itu tepat ke arah musuh. Dengan sisa 2 detik, botol yang menyala-nyala itu terbang ke arah sasarannya dalam lengkungan yang sempurna. Benturannya tepat sasaran, mengenai tenggorokan monster itu dan menghentikan serangan sonik mematikannya. Saat makhluk itu terbakar, dia mengungkapkan rencananya untuk menghancurkan sumber suara dengan api dan musik. Melihat kejadian itu, Lin Xie dan yang lainnya di jendela bergegas melarikan diri dari ruangan yang terbakar. Kekuatan ledakan itu melemparkan MC kita ke belakang, dan dia menghantam lantai kelas dengan keras. Meskipun terluka, dia tetap fokus. Dia harus memblokir suara iblis itu dengan cara apapun. Dengan rencananya yang sedang berjalan, dia yakin akhirnya bisa menyelamatkan semua orang di kelas. Sementara itu, makhluk di sisi lain menggedor pintu, dan MC kita mencoba menahannya. Kelelahan, dia berpikir semua orang pasti sudah melarikan diri sekarang, dan giliran dia untuk keluar dari sana. Namun, rasa lelah menghampirinya, dan dia merasa pikirannya melemah karena menggunakan hampir semua poinnya. Penglihatannya kabur, dan tubuhnya terasa berat, membuatnya tidak bisa bergerak untuk melarikan diri dari ancaman yang akan datang. Menghadapi bahaya,
Dia menyesal bertingkah seperti pahlawan, karena sekarang dia sangat ketakutan. Namun, dia merenung bahwa jika dia punya kesempatan lagi untuk mengulanginya, pikirannya memudar ke dalam kegelapan, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu dia akan membuat pilihan yang sama. Tiba-tiba, sebuah tangan mengulur ke arahnya, dan suara Lin She memanggil, menyuruhnya untuk tidak menyerah. Dia kembali untuk membantunya dan memeluknya erat, mengatakan mereka akan melarikan diri dari tempat itu bersama-sama. Dengan dukungannya, mereka berdua mendekati jendela, bersiap untuk melompat ke tempat yang aman. Tanpa ragu-ragu, mereka melompat dari lantai 2 menuju halaman sekolah, menjauh dari bahaya. Mereka berdua mendarat di rumput di luar, berhasil melarikan diri dari ruang kelas dengan susah payah. Bersatu kembali dengan siswa lain, dia akhirnya pingsan karena kelelahan, tetapi senang karena selamat. Dengan air mata lega, MC kita merayakannya, dia berhasil melakukan hal yang mustahil dan menyelamatkan semua orang. Dengan tawa gugup, dia bersandar pada Lin Xie, benar-benar terkuras oleh ketegangan saat itu. Tiba-tiba, dia mencengkeram bahunya dengan ekspresi panik, membuat gadis itu bingung. Alasan ketakutannya terungkap di langit saat portal dimensional telah terbuka sepenuhnya di atas sekolah. Dari gerbang itu, gerombolan iblis yang aneh dan menakutkan mulai muncul, menyerbu dunia manusia. Dihadapkan dengan pemandangan ini, MC kita menyadari usahanya sia-sia dan sekarang semuanya telah hilang. Invasi dimulai, dan makhluk-makhluk mengerikan yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit menuju kota. Dia tahu bahwa, selain dirinya, semua siswa lain adalah orang biasa tanpa kekuatan untuk bertarung. Kelompok penyintas berkumpul bersama dalam keputusasaan, yakin bahwa ini adalah hari di mana mereka semua akan menemui ajal. Tepat ketika harapan sepertinya hilang, energi misterius mulai terpancar dari tanah di sekitar mereka. Sesaat kemudian, penghalang biru tembus pandang terbentuk mengelilingi kelompok itu dan melindungi mereka dari bahaya. MC kita menyentuh penghalang itu, terkejut, bertanya-tanya dari mana perlindungan magis itu berasal. Iblis-iblis menyerang perisai itu tanpa hasil, dan dia menyadari asosiasi pemburu akhirnya tiba. Sebuah suara yang kuat memerintahkan semua orang untuk tetap berada di dalam penghalang untuk memastikan keselamatan kelompok. Pemburu peringkat S Baling muncul melalui teleportasi, memperkenalkan dirinya sebagai wakil kapten dari pasukan lokal. Di dalam perisai, dia menyadari poinnya telah sedikit pulih dan merasa bahwa mereka aman sekarang. Dalam kepanikan mencari perlindungan, para siswa saling dorong di dalam penghalang secara kacau. Di tengah semua kebingungan, Di Antianchin terpeleset di tepi perisai dan kehilangan keseimbangannya. Dengan itu, dia akhirnya jatuh di luar perlindungan, benar-benar terekspos oleh iblis. MC kita menunjuk dengan ngeri ke pemandangan itu, berteriak bahwa dia jatuh dari zona aman. Lin Xia panik dan meneriakkan nama temannya, tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Yang lain bertanya-tanya di mana para pemburu, tahu dia tidak akan bertahan hidup sendirian. Sementara itu, Boling sedang berkonsentrasi, mempertahankan penghalang yang sudah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Bayangan raksasa mendekati Di Antianchin yang memohon bantuan, lumpuh karena ketakutan. Keputusasaan menguasai gadis itu, yang menangis saat melihat makhluk itu semakin dekat. Sesaat kemudian, iblis pohon menyambarnya dengan cakarnya membuat semua orang ngeri. Melihat ini, Xiao Hai mengaktifkan kemampuan deduksinya, mencari cara untuk menyelamatkannya. Visi masa depan menunjukkan kepadanya sebuah gunting kebun di tanah di dalam penghalang. Dia mengambil alat itu dan berteriak pada makhluk itu untuk melepaskannya, mengejutkan siswa lain. Di tangannya, gunting itu berubah menjadi pedang bercahaya, memancarkan energi yang kuat. Pukulan itu mengenai monster itu, dan dia menyadari bahwa karena itu adalah tipe kayu, makhluk itu lemah terhadap logam. Deduksinya berakhir, dan dengan rencana yang sempurna, dia tahu dia bisa menyelamatkan Di Antianchin dan melarikan diri. Namun, makhluk kayu itu sudah memasukkan gadis itu ke dalam mulutnya, yang meminta tolong dengan bisikan terakhir. Dengan pedang di tangan, MC kita berteriak padanya untuk bertahan, bersiap untuk serangannya. Pada saat yang sama, penghalang pelindung Beling mulai berkedip, menandakan itu tidak akan bertahan lebih lama. Tak lama kemudian, perisai itu menghilang ke udara, membuat semua siswa benar-benar rentan. Hunter itu tahu bahwa dengan hilangnya penghalang, semua siswa akan menjadi sasaran empuk. Tiba-tiba, kabut dingin menyebar ke seluruh area, dan para siswa bertanya-tanya apakah akan turun hujan. Iblis berkepala 3 itu menghentikan serangannya dan melihat ke bawah, bingung dengan situasinya. Dalam sekejap, kristal es tajam mulai tumbuh dari tanah di sekitar makhluk itu. Seorang pria misterius muncul dan menggunakan kemampuannya untuk membekukan monster kayu itu sepenuhnya. Dia menyaksikan adegan itu dengan terpana, tidak mengerti siapa sekutu baru yang kuat ini. Dalam beberapa detik, iblis itu benar-benar terperangkap dalam balok es besar yang padat dan tak bergerak. Dengan ancaman yang telah diatasi, penghalang Baling akhirnya benar-benar lenyap karena kekurangan energi. Pendatang baru itu memperkenalkan dirinya sebagai Baiji dan melaporkan situasinya ke markas asosiasi.
Dia berjalan dengan tenang di atas es, menunjukkan dirinya sebagai hunter dengan tingkat pengalaman tertinggi. Seorang hunter berambut perak melaporkan bahwa insiden tersebut telah diselesaikan. Di sekelilingnya, monster-monster yang tersisa membeku selamanya. Mendengar ini, para siswa yang selamat merayakannya dengan lega, bersorak untuk pahlawan yang mengalahkan makhluk-makhluk itu dalam sekejap. Agen elit itu kemudian mengumumkan bahwa semua orang sudah aman sekarang. Namun, MC kita mengepalkan tinjunya dengan ekspresi kemarahan murni. Menyadari ketegangan itu, hunter itu berbalik ke arah Li Xiaohai. Langkah kakinya menggema saat dia perlahan mendekati anak itu. Tanpa peringatan, MC kita menerjang ke depan dan mendaratkan pukulan telak tepat di wajah hunter itu, membuat semua orang yang hadir benar-benar terkejut. Tepat setelah itu, dia mencengkram kerah bajunya dengan paksa. Li Xiaohai menuntut untuk tahu apakah pria itu tidak melihat seseorang di luar penghalang. Kemarahannya disebabkan oleh monster berkepala 3 yang membeku. Salah satu kepala makhluk itu memegang sesuatu yang seharusnya tidak ada di sana. Di dalam es, tubuh Tianqin terlihat. MC kita menuduh hunter itu telah membunuh gadis itu bersama dengan monsternya. Melihat pemandangan tragis itu, para siswa lainnya menangis. Mereka membisikkan nama teman mereka, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Hunter itu memeriksa data Li Xiaohai dan melihat dia peringkat FMC. Kita berteriak bahwa dia akan menyelamatkan gadis itu. Hinaan. Agen elit itu mencemooh keberaniannya. Dia menyebutnya bocah tak berpengalaman yang hanya bisa bicara dan tidak bertindak di lapangan. Dia mempertanyakan logika menyelamatkan seseorang yang nyawanya sudah di ujung tanduk. Prioritasnya adalah melenyapkan semua iblis pada saat terbaik untuk menyerang. Menurutnya, monster-monster itu akan menyerang semua orang jika dia tidak bertindak cepat. Itu adalah pilihan sederhana antara menyelamatkan 1 orang atau menyelamatkan 1000 orang. MC kita muak dengan logika dingin ini. Dia berteriak bahwa itu bukan masalah pilihan karena semua orang bisa diselamatkan. Hunter itu menatapnya dengan senyum merendahkan. Dia mengklaim anak itu tidak mengerti bahwa bahkan yang terkuat pun harus berkorban. Membelakangi anak itu, Kapten memerintahkan Baling untuk memanggil sisa tim agar mereka bisa menutup gerbang dimensional bersama-sama. Kembali ke sekolah, situasinya sudah tenang. Para penyintas berterima kasih kepada Li Xiaohai karena telah menyelamatkan mereka. Teman-teman sekelasnya mengelilinginya dan memanggilnya pahlawan. Mereka mengakui bahwa tanpa peringatannya, mereka semua pasti sudah dihabisi oleh makhluk-makhluk itu. Percakapan beralih ke nasib Tianqin. Salah satu siswa berkomentar bahwa jika bukan dia, bisa saja salah satu dari mereka. Dengan wajah muram, MC kita memberitahu mereka untuk tidak menyalahkan kapten. Dia mengakui pria itu menyelamatkan mereka dan tindakannya adalah keputusan yang tepat. Seorang teman sekelas memperhatikan kondisinya dan menawarkan bantuan, bertanya apakah dia harus memanggil perawat sekolah atau membelikannya obat. MC kita kemudian merenung bahwa dia tidak percaya pada pengorbanan. Baginya, itu hanyalah alasan karena tidak cukup kuat. Sejak saat itu, dia membuat sebuah keputusan. Li Xiaohai menyatakan bahwa dia ingin menjadi hunter elit, bahkan lebih kuat dari pria itu. Narasi membawa kita ke masa lalu kota itu. Bertahun-tahun yang lalu, tempat itu mengalami gelombang kematian siswa. Saat itu, perundungan di sekolah merajalela. Siswa yang lebih lemah terus-menerus menjadi sasaran serangan kekerasan. Banyak siswa menyaksikan atau menderita akibat kekerasan ini. Pemandangan mengerikan biasa terjadi di lorong dan halaman sekolah. Anehnya, polisi dan pihak sekolah hampir tidak menerima panggilan bantuan dari para korban serangan ini. Kurangnya pelaporan ini hanya memicu kesombongan para perundung, menyebabkan kekerasan meningkat ke tingkat yang lebih buruk. Para siswa yang dirundung hanya bisa meminta bantuan kepada para guru. Sayangnya, para pendidik tidak bertanggung jawab dan malah menyalahkan para korban. Asosiasi Hunter menghubungkan para iblis dengan jiwa para siswa. Orang terakhir yang mereka lihat adalah guru-guru mereka yang acuh tak acuh. Dan begitulah, guru iblis adalah yang pertama muncul tampil di 342 ruang kelas pada waktu yang bersamaan. Dalam waktu singkat, mereka melenyapkan banyak siswa dan membuka gerbang peringkat C, sehingga mengakhiri laporan insiden tersebut. MC kita menonton laporan berita, membandingkan dengan kehidupannya yang monoton, dia mengakui peristiwa itu benar-benar mendebarkan. Sejak hari itu, sekolah diliburkan selama seminggu, para siswa bisa beristirahat di rumah untuk pulih dari guncangan. Dia kemudian memeriksa obrolan grup kelas di ponselnya, teman-teman sekelasnya berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan mereka semua dengan peringatan dininya. Dihadapkan dengan begitu banyak pujian, MC kita menjadi termenung, bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa dianggap sebagai pahlawan. Saat itu, sebuah notifikasi dari Asosiasi Hunter muncul di layarnya. Tunjangan bulanannya sebagai anggota telah dikeluarkan dan perlu diverifikasi. Dia melihat panel atributnya dan menganggap dirinya sebagai sebuah kegagalan. Bagaimanapun juga, bahkan peringkat F-nya diperoleh melalui kecurangan. Sejak ibunya menghilang 10 tahun yang lalu, Li Xiaohai tidak memiliki sumber penghasilan.
Dia membuka kancing kemejanya, memperlihatkan sebuah kalung. Untuk melanjutkan studinya, dia bergantung pada kalung itu. Benda itu membuatnya bisa berpura-pura menjadi seorang yang bangkit untuk menerima tunjangan dari asosiasi. Permata itu menciptakan ruang kecil untuk menyimpan barang. Kemampuannya sepele, tapi untungnya tidak terdeteksi oleh mesin. Kalung ini dan sebuah foto adalah satu-satunya peninggalan ibunya, namun wajahnya di foto itu telah dipotong secara aneh. Karena ini, dia tidak bisa mengingat seperti apa rupanya. Tapi dia mengingat semua kenangan masa kecil yang mereka miliki bersama. Satu-satunya pengecualian adalah malam saat dia menghilang. Setelah bangun dari peristiwa itu, rohnya jauh lebih besar daripada orang biasa. Dia juga bertanya-tanya bagaimana dia mendapatkan sistem deduksi. Kemampuan itu sepertinya tidak berhubungan dengan menjadi seorang yang bangkit. Dia merenungkan bahwa dunia memiliki banyak orang yang bangkit, tetapi hanya sedikit yang cukup terampil dalam pertempuran untuk menjadi pemburu iblis. Setelah seminggu, dia mengambil keputusan, dia ingin menjadi lebih baik di setiap pertempuran, agar lain kali dia bisa menyelamatkan orang-orang yang berarti baginya. Status yang lebih tinggi di asosiasi datang dengan otoritas yang lebih besar. Dengan begitu, dia percaya dia mungkin bisa mencari ibunya di masa depan. MC kita kemudian menuju ke markas besar asosiasi Hunter, bertekad untuk mengubah jalan hidupnya selamanya. Di dalam, seorang anggota staf langsung menolak permohonannya. Dia menyatakan bahwa pekerjaan memburu iblis bukanlah permainan anak-anak. Dengan senyum percaya diri, Li Xiaohai mengejutkannya. Dia mengatakan tujuannya di sana hari ini jauh melampaui sekadar menjadi seorang hunter. Matanya bersinar dengan tekad saat dia mengaktifkan kemampuannya. Dia tidak hanya ingin masuk, dia ingin menjadi yang terbaik. Dia mengungkapkan bahwa tujuannya adalah untuk mengevaluasi ulang peringkat kemampuannya. Lagi pula, sistem deduksi tidak dapat dideteksi oleh mesin. Resepsionis menyetujui permintaan itu. Dia hanya perlu menyimpulkan apa yang akan terjadi dalam 10 menit ke depan untuk membuktikan nilainya. Meski begitu, wanita itu menasihatinya untuk tidak terlalu berharap. Dia membimbingnya melewati lorong-lorong, skeptis terhadap perubahan drastis apapun. Dia mengikutinya dengan sebuah rencana di benak. Mudah saja, cukup gunakan kemampuannya, laporkan hasilnya, dan buktikan dia lebih kuat. Tiba-tiba, wajahnya menunjukkan ketegangan yang hebat. Deduksi itu sepertinya menuntut banyak darinya, atau menunjukkan sesuatu yang tidak terduga. Di ujung lorong, kapten berambut perak dan pasukannya muncul. Mereka telah menerima misi peringkat D dan harus pergi dalam hitungan detik. Karyawan wanita lain menghela napas saat melihat kapten terkenal Baiji. MC kita mengenalinya dan menyadari betapa populernya dia di sana. Tanpa diduga, Baiji melihat ke arahnya. Li Xiaohei menjadi gugup, bertanya-tanya apakah kapten masih mengingatnya. Baiji berbalik dan menyebut MC kita seorang pemula. Rasa jijik dalam suaranya terdengar jelas saat dia menatapnya dengan dingin. Karena diabaikan, Li Xiaohei menjadi sangat marah. Kapten itu hanya berjalan pergi dengan gerutuan, tidak memikirkannya lagi. MC kita meledak karena marah, menginginkan duel. Fei Fei menahannya, memperingatkannya bahwa Baiji akan mengalahkannya dengan sangat mudah. Saat mereka berjalan, Fei Fei menunjuk ke ruang evaluasi. Dia mengambil kesempatan untuk bertanya peringkat apa yang akan didapat seseorang yang bisa memprediksi 10 menit ke depan. Dia dengan bersemangat berspekulasi tentang menjadi peringkat C, peringkat A, atau bahkan peringkat S. Lalu dia bertanya-tanya apakah itu akan membuatnya lebih kuat dari Kapten Baiji. Fei Fei berhenti dan memberinya tatapan serius. Dia memberitahunya bahwa dia adalah seorang pemula yang sama sekali tidak tahu apa-apa tentang keadaan dunia yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa siapapun yang memiliki kekuatan atas waktu, baik itu melihat masa depan atau kembali ke masa lalu, langsung diklasifikasikan sebagai peringkat SSS. Dia terkejut dengan pengungkapan ini. Wanita itu menambahkan bahwa orang tersebut akan diambil oleh lembaga nasional sebagai senjata strategis yang vital. Namun, takdirnya sama sekali tidak mulia. Individu tersebut akan diawasi seumur hidup mereka, pada dasarnya dipenjara selamanya di tempat yang sama. Itu akan menjadi skenario kasus terbaik. Kemampuan yang luar biasa itu akan menarik perhatian organisasi pemburu gelap. Fei Fei memperingatkannya bahwa kelompok-kelompok ini akan mencoba menculiknya tanpa henti. MC kita menjadi pucat membayangkan masa depan ini. Wanita itu bertanya apakah dia mengerti bagaimana seorang pemburu dievaluasi. Ini bukan hanya tentang kekuatan, tetapi juga tentang potensi kemampuan mereka. Hasil perang skala besar dapat ditentukan dalam satu momen krusial hanya dengan satu serangan yang ditempatkan dengan baik. Dia ketakutan karena ide pertamanya jauh dari kata mulia. Dia hanya ingin memprediksi hasil dari menyatakan cinta pada Linxie. Ambisi terbesarnya dalam beberapa hari terakhir bahkan lebih sederhana. Dia hanya ingin menggunakan kekuatannya untuk memenangkan hadiah dari kaleng soda. Fei Fei mengungkapkan bahwa orang-orang dengan kekuatan atas waktu itu langka.
Yang terakhir adalah seorang wanita yang bisa mengubah masa lalu dan menghilang 24 tahun yang lalu. Sejak saat itu, organisasi gelap telah mencarinya tanpa henti. Dengan itu, dia berbalik dan mengumumkan sudah waktunya untuk memulai tes. Namun, lorong itu kosong. Fei Fei bingung karena MC kita telah menghilang begitu saja tanpa jejak. Jauh di sana, Li Xiaohai berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Kata-kata tentang perang dan organisasi berbahaya bergema di benaknya. Dia hanya ingin menemukan ibunya tanpa mendapat masalah. Jadi dia memutuskan kemampuan deduksinya tidak boleh pernah ditemukan. Anak laki-laki itu berhenti dan menyadari dia masih menggunakan kemampuannya. Dia berpikir untuk menyerah dan membiarkan pahlawan seperti Baiji menyelamatkan dunia. Tiba-tiba, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Visi masa depan yang dia alami menunjukkan sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Portal teleportasi spasial terbuka di aula utama. Dia mengenali kemampuan itu sebagai milik wakil Kapten Baling. Seketika, Baling jatuh dari portal. Sudah tiada, tubuhnya menghantam lantai dengan suara gedebuk di depan semua orang yang hadir. Genangan besar cairan merah dengan cepat terbentuk di sekelilingnya. Adegan itu memperjelas bahwa situasinya sangat serius. Dengan tubuhnya yang tertusuk, dia memperingatkan bahwa intelnya salah. Misi itu bukan peringkat D, tapi jebakan peringkat S. Di napas terakhirnya, dia mengungkapkan berita buruk. Semua anggota pasukan Baiji telah musnah sepenuhnya. Tepat setelah itu, tubuhnya terkulai ke lantai selamanya. Pemburu elit itu tidak punya kesempatan untuk selamat dari luka-lukanya. Kepanikan melanda, dan seseorang berteriak memanggil medis, tetapi sudah terlambat, dan MC kita menyaksikan semuanya terungkap dalam firasatnya. Kembali ke dunia nyata, wajahnya pucat, deduksi berakhir, mengungkapkan bahwa pasukan terkuat akan dimusnahkan dalam 10 menit. MC kita panik, visinya mengungkapkan tragedi yang akan terjadi hanya dalam 10 menit. Dia mendorong Fei Fei ke samping. Tanpa waktu untuk menjelaskan, dia berteriak bahwa semua orang di pasukan terkuat akan dihabisi. Dari sana, dia berlari mati-matian menyusuri lorong. Dia harus menghentikan firasat buruk itu menjadi kenyataan. Sementara itu, pasukan Baiji berjalan dengan tenang. Mereka mengonfirmasi bahwa misi itu hanyalah peringkat D biasa. Seluruh kelompok sudah berkumpul. Mereka harus bergerak sekarang dan sampai ke lokasi misi. Dalam 30 detik, 2 karyawan mengagumi tim terkenal itu. Di latar belakang, MC kita mendekat dengan kecepatan tinggi untuk mencegat mereka. Dia tidak bisa begitu saja mengungkapkan kemampuannya. Selain itu, dia tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka selama misi. Baiji memberikan perintah terakhir, dalam 10 detik, Baling akan menteleportasi mereka semua ke lokasi misi, menyegel nasib mereka. Dengan waktu yang hampir habis, dia mengerti apa yang harus dia lakukan. Satu-satunya pilihannya adalah menghentikan mereka pergi menjalankan misi. Tanpa pikir panjang, dia menyerbu ke depan dan mendaratkan pukulan telak. Targetnya tidak lain adalah Kapten Baiji. Dia perlu menciptakan kekacauan untuk mengulur waktu setidaknya 10 menit. Dengan begitu, dia bisa mencegah tim tersebut dimusnahkan. Kapten itu terlempar ke dinding karena dampaknya. Semua anggota pasukan benar-benar terdiam. Tepat setelah itu, MC kita mencengkram kerahnya, dia mulai memprovokasi kapten untuk mengulur waktu lebih banyak lagi. Dengan seringai sinis, dia mengejek Baiji, dia bilang sudah lama tidak bertemu dengannya, dan kapten itu menjadi sangat lemah. Menyaksikan adegan itu, para pemburu dan staf lain tercengang, mereka tidak percaya dengan keberanian anak itu. Para anggota pasukan tertegun. Ini adalah kedua kalinya Li Xiaohai menyerang Kapten Baiji di depan semua orang. MC kita punya firasat buruk tentang ini. Dia tahu dia menyelamatkan mereka, tetapi takut Baiji akan menghabisinya tepat setelah kekacauan ini selesai. Memerah karena marah, Baiji menjadi murka. Dia bertanya apakah MC kita siap untuk kata-kata terakhirnya. Aura merah menyelimuti kapten, yang mengatakan dia biasanya tidak menyerang yang lemah. Ketegangan di udara meningkat drastis. Baiji mengepalkan tinjunya dengan erat, dia ingat diserang 2 kali oleh pemula itu tanpa alasan yang jelas. Bahkan dalam bahaya, Li Xiaohai tetap pada rencananya. Dia harus menunda tim selama 10 menit untuk menyelamatkan mereka dari bahaya di depan. Wakil kapten memulai hitungan mundur di arlojinya, ini berarti dia harus menahan amukan kapten. MC kita menyesali tindakan impulsifnya. Pikiran menjadi samsak selama 10 menit, membuatnya ketakutan. Setelah 10 detik, pemburu wanita itu menjentikkan jarinya. Anggota berwajah badut mengeluh bahwa dia tidak membantu bos. Tiba-tiba, energi biru menyelimuti kedua pemburu itu. Kemampuan teleportasi spasial peringkat S diaktifkan di tempat. Kapten merapalkan mantra transportasi. Anggota tim lainnya menonton, benar-benar terkejut dengan tindakannya. MC kita lengah oleh sihir itu. Dia tidak menyangka mereka akan diteleportasi secepat ini. Kelompok itu tiba di lokasi misi di sebuah kota yang hancur. Sang pemburu wanita mengumumkan dimulainya tugas peringkat D melawan dewa jahat. Dia menyadari rencananya gagal, dan dia tidak bisa menghentikan mereka.
Lebih parahnya lagi, dia ikut terseret ke dalam jebakan mematikan itu. Wanita itu menjelaskan bahwa karena kontak fisik, dia harus membawa MC kita alih-alih 2 anggota tim lainnya. Dia putus asa karena situasi fatalnya semakin memburuk. Sekarang tim kekurangan 2 anggota dan digantikan oleh seorang pemula peringkat F. Salah satu pemburu bertanya apakah pertarungan akan berlanjut. Dengan itu, Baiji memutuskan untuk fokus pada misi, dan kelompok itu bergerak maju. Sang kapten bingung dengan sikap si pemula. Dia ingat Li Xiaohai bertingkah naif, lalu menyerangnya entah dari mana. Melihat ketakutan anak itu, Baiji menghela napas, dia mulai bertanya-tanya apakah MC kita punya masalah mental. Seorang pria kasar memberitahunya untuk tidak khawatir tentang balas dendam, tetapi Baiji mencengkeramnya dan memperingatkan bahwa dia akan mengurungnya setelah misi selesai. Dalam 10 menit terakhir hidupnya, dia menangis terseduh-seduh, MC kita sudah memikirkan desain peti matinya. Dia membayangkan pemandangan mengerikan di mana semua orang musnah, tubuh mereka akan hancur lebur, hingga tak ada yang bisa menemukan potongannya. Menempatkan tangan di tanah, dia sedikit tenang. Dia tahu krisis yang tidak diketahui akan segera terjadi di sini. Saat dia berdiri, dia mengonfirmasi kecurigaannya. Misi ini bukanlah peringkat D seperti yang semua orang pikirkan, tetapi jebakan peringkat S. Menyadari dia tidak bisa menyelamatkan mereka, dia mencoba melarikan diri. Satu-satunya pilihannya sekarang adalah lari dari tempat berbahaya ini secepat yang dia bisa. Di tengah pelariannya, dia merasakan tarikan tajam. Seseorang menarik kerah bajunya, menghentikan pelariannya. Baiji menahannya dan menyuruhnya untuk tidak lari, bahkan jika dia tidak menyukainya, tugasnya sebagai yang kuat adalah melindungi yang lemah. Sang kapten menatapnya dengan tatapan serius dan penuh tekad, dia meyakinkannya bahwa selama dia baik-baik saja, rekan-rekannya akan baik-baik saja. Dengan itu dia memerintahkan si pemula untuk tidak meninggalkan sisinya. MC, kita menangis karena ini membuatnya semakin sulit untuk meninggalkan mereka. Li Xiaohai memperhatikan langit terlihat normal. Tanpa adanya portal, Baiji menjelaskan bahwa mereka hanya dikirim untuk menyelidiki jejak iblis di sini. Baiji menjelaskan bahwa iblis lemah lahir dari dendam. MC kita menangis karena kebaikan mereka membuatnya lebih sulit untuk melarikan diri. Sang kapten bertanya-tanya mengapa si pemula menangis. Melihat ini, dia menyimpulkan bahwa Li Xiaohai memiliki masalah mental dan menganggapnya menyedihkan. Seorang wanita mendekat dan menanyai kelompok itu. Dia mengharapkan 5 pemburu dan menyadari salah satu dari mereka tampaknya hanyalah seorang pemula. Dia memperkenalkan dirinya sebagai direktur distrik. Wanita itu memandu mereka ke lokasi di mana sebuah patung sekte ditemukan di sebuah gudang. Saat mereka berjalan, sang direktur menceritakan sejarah tempat itu. Desa itu telah dilupakan, dan para penduduknya beralih ke sekte karena putus asa. MC kita menjadi kesal dengan obrolan wanita itu. Dia menutupi telinganya dan berpikir bahwa suaranya sangat mirip dengan ibunya sendiri. Dia mengamati jalan dan memperhatikan kemiskinan tempat itu. Orang-orang yang tinggal di sana mungkin tidak punya banyak uang untuk kebutuhan dasar. Pandangannya beralih ke sebuah kios buah di pinggir jalan. Seorang pria menjual hasil panennya di atas kain sederhana di tanah. Xiaohei memperhatikan buahnya tidak terlihat segar. Dia bertanya-tanya mengapa tidak ada seorang pun di daerah itu yang mencoba menjual daging. Menatap si penjual, dia memiliki kecurigaan. Mungkin penduduk desa tidak mampu membeli daging. Dia menyadari sesuatu yang aneh di jalan yang sepi. Sejak mereka tiba, dia belum melihat anak-anak bermain atau berjalan-jalan. Tiba-tiba, selembar kertas terbang terbawa angin. Poster itu menampar tepat di wajah MC kita secara tak terduga. Saat dia menarik pemberitahuan itu, dia melihat itu adalah poster orang hilang. Dia mulai bertanya-tanya apakah anak-anak sering hilang di sini. Poster itu menunjukkan foto seorang gadis bernama Xiaofu. Dia merasa aneh bahwa usianya dijelaskan dengan hari dan bulan yang tepat. Pikirannya terganggu oleh sang direktur. Dia menunjuk ke sebuah gedung dan mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba di tujuan. Direktur mencoba membuka gudang, tetapi kuncinya macet. Dia mengeluh bahwa suaminya yang tidak berguna tidak pernah memperbaiki barang dengan benar. Salah satu pemburu merasakan energi buruk di tempat itu dan memperingatkan tim. Baiji memerintahkan semua orang untuk memprioritaskan keselamatan warga sipil. Mendengar bisikan itu, sang direktur menjadi kesal. Dia memarahi mereka karena tidak memperhatikan saat orang yang lebih tua sedang berbicara. Wanita itu memulai ceramah tanpa akhir tentang anak muda. Seluruh tim menunjukkan raut wajah penderitaan murni. Di dalam, dia menjelaskan tentang sekte itu. Mereka mempersembahkan korban kepada sebuah patung sebagai imbalan atas kebahagiaan dan keberuntungan. Setelah melihat patung itu, MC kita terkejut. Gambaran yang terdistorsi di sekelilingnya menunjukkan kengerian totalnya pada pemandangan itu. Di hadapannya berdiri sosok mengerikan yang terbuat dari tulang. Bagian dasar patung itu dikelilingi oleh tengkorak dan aura yang menyeramkan. Dia fokus pada wajah kerangka dewa itu.
Sesuatu tentang tulang-tulang tajam itu terasa sangat akrab bagi pahlawan kita. Pada saat itu, dia teringat akan firasat buruknya. Kapten Baling diserang oleh tulang-tulang yang sama persis. Dia mengerti bahwa ini adalah lokasi tragedi itu. Dengan waktu yang hampir habis, dia tahu bahaya akan dimulai kapan saja. Tiba-tiba, suara keras bergema di seluruh gudang, pintu besi terbanting menutup, menjebak mereka di dalam. Dengan jalan keluar yang terhalang, Baiji menjadi sangat waspada. Dia memerintahkan semua orang untuk melindungi direktur dan si pemula dengan segala cara. Mengejutkan semua orang, sang direktur mulai tertawa, wajahnya berubah menjadi senyum jahat saat dia melihat mereka. Wanita itu mengeluarkan pisau dan mengungkapkan kekecewaannya. Dia meratapi bahwa dia hanya berhasil memancing 4 pemburu, bukan 5 seperti yang diharapkan. Dengan tatapan gila di matanya, dia menjelaskan rencananya. Dia menjanjikan 5 orang untuk menyembuhkan suaminya, dan sekarang 4 tidak cukup. Dengan senyum jahat, dia memutuskan akan mempersembahkan ke 5 nyawa itu. Tekadnya untuk menyelesaikan ritual itu tidak tergoyahkan. Tanpa ragu-ragu, dia menggunakan pisau itu di lehernya sendiri. Dia menawarkan dirinya sebagai korban kelima untuk ritual gelap itu. Dihadapkan dengan pemandangan ini, tim pemburu benar-benar lumpuh. Tidak ada yang menyangka tindakan se-ekstrem itu dari wanita tersebut. Tubuhnya jatuh ke tanah, dan seluruh gudang mulai bergetar. Para pemburu mencoba menjaga keseimbangan di tengah getaran yang tiba-tiba. MC kita tahu krisis yang sebenarnya akan datang. Ancaman yang dapat memusnahkan pasukan terkuat akan segera muncul. Tanpa membuang waktu, dia mengaktifkan kemampuan deduksinya, poin rohnya dikonsumsi untuk mencari jalan keluar. Dengan selesainya pengorbanan, suasana di gudang menjadi tegang, tim bersiap untuk pertempuran yang akan segera dimulai. Wakil kapten memperingatkan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menteleportasi semua orang. Dia menolak untuk melarikan diri dan meninggalkan rekan-rekannya. Di kaki mereka, tubuh sang direktur kini terbaring. Genangan besar cairan merah terbentuk di sekelilingnya. Tiba-tiba, cairan itu mulai menggelembung dengan aneh, duri-duri kecil terbentuk di genangan, menunjuk ke atas. Tetesan-tetesan itu melayang di udara dan bergerak perlahan. MC kita menyaksikan pemandangan itu, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Cairan itu diserap oleh patung tulang. Sosok yang berubah rupa itu berdenyut dengan energi baru dari pengorbanan. Matanya yang kosong bersinar dengan cahaya merah yang pekat. Patung itu hidup kembali, menandakan datangnya bahaya besar. Para pemburu menyaksikan pemandangan itu dengan ngeri. Cairan itu masuk ke mata patung, yang menjadi semakin kuat. Cahaya menakutkan memenuhi tempat itu, menarik perhatian semua orang. RMC berbalik dan menghadapi ancaman baru itu secara langsung. RMC terpana oleh cahaya merah itu. Energi itu benar-benar melumpuhkannya di tempat. Seluruh tim tidak bisa bergerak. Baiji menyadari cahaya itu mencegah penggunaan kemampuan pada tersangka dan iblis peringkat S. Patung tulang itu retak dan bilahnya bersiap-siap. Energi merah di sekelilingnya semakin menguat. Dengan suara yang mengerikan, makhluk itu melepaskan duri-durinya. Serangan yang akan datang memenuhi seluruh lingkungan dengan ketakutan. Bilah-bilah tulang itu ternyata sangat tajam. Suara persiapannya menggema di seluruh gudang besar itu. Duri-duri itu ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Serangan itu bergerak maju ke arah para pemburu yang tak berdaya. Baiji panik saat menyadari bahayanya. Dia mengerti tidak ada cara untuk menghindari pukulan fatal itu. Proyektil itu menghantam pasukan secara langsung. Simulasi menunjukkan hasil mengerikan dari serangan patung itu. Deduksi berakhir, dan dia mendapatkan jawabannya. Menatap mata patung itulah yang memicu kelumpuhan pada semua orang. Kembali ke dunia nyata, wakil kapten mengulangi kalimatnya. Dia bilang dia tidak bisa lari dan meninggalkan semua orang. Salah satu pemburu menunjuk ke pemandangan mengerikan, cairan dari pengorbanan diserap oleh patung. Dengan informasi dari deduksi, MC kita berteriak pada semua orang, memperingatkan mereka untuk tidak melihat patung dan menutup mata. Dia bersikeras bahwa iblis itu peringkat S. Bahaya sebenarnya ada pada cahaya merah yang berasal dari mata makhluk itu. Si kasar bertanya-tanya bagaimana ini mungkin. Dia masih lumpuh dan tidak mengerti situasinya. Lee X-Yohai menyatakan dirinya anggota tim, dia memohon agar mereka mempercayainya sekali ini saja. Meskipun ada info misi, Baiji mempercayai peringatan itu. Dia memerintahkan rekan satu timnya untuk mematuhi perintah si pemula. Dari sana, kapten menyuruh semua orang untuk menutup mata. Rencananya sekarang adalah mundur dan keluar dari gudang secepat mungkin. Energi patung tulang itu meledak dengan kekuatan, matanya bersinar dengan cahaya merah yang pekat dan jahat. Dengan gerakan cepat, makhluk itu bersiap menyerang, aura di sekitarnya meluas untuk menangkap semua orang di area itu. Saat mereka mundur dengan mata tertutup, mereka khawatir, tanpa penglihatan, mereka tidak tahu cara bertahan dari serangan berikutnya. Salah satu pemburu merasakan tubuhnya melambat karena cahaya itu. Dia tergoda untuk membuka matanya demi memahami situasi.
Pada saat itu, patung itu melepaskan durinya lagi. Serangan itu dirancang untuk memusnahkan semua pemburu sekaligus. Dengan firasatnya, RMC meneriakkan peringatan. Dia memperingatkan semua orang tentang serangan yang datang dari kiri atas. Proyektil tulang meluncur ke arah tim. Serangan itu mengonfirmasi prediksi Asia High tentang ancaman yang akan datang. Tanpa membuang waktu, wakil kapten bereaksi terhadap peringatan itu. Dia mempersiapkan kemampuan bertahan dengan gerakan tangan yang cepat. Sebuah perisai energi terbentuk dan menahan duri-duri itu. Dampak dari pertahanan itu menyelamatkan nyawa semua anggota tim. Baiji menatap MC kita dengan ekspresi baru. Dia akhirnya mengerti bahwa si pemula bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Xiao Hai tahu situasinya telah berubah. Setiap serangan balasan menciptakan variabel baru dan kemungkinan masa depan baginya. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan metode baru. Untuk pertama kalinya dia akan mencoba deduksi waktu nyata di tengah pertempuran. Tim melindungi diri di dalam penghalang energi. Meski begitu, mereka merasakan kekuatan mereka dibatasi oleh cahaya makhluk itu. Baiji terengah-engah dengan mata tertutup. Dia mengakui kekuatan itu berasal dari iblis peringkat S, dan si pemula mungkin mengatakan yang sebenarnya. RMC memasuki kondisi deduksi. Dia berkonsentrasi untuk memprediksi dari mana serangan makhluk itu selanjutnya akan datang. Simulasi menunjukkan tim dimusnahkan. Visi masa depan itu menghabiskan 10 poin rohnya lagi. Kembali ke dunia nyata, dia menunjuk dan meneriakkan peringatan. Serangan akan datang dari sisi kanan, dan tim mempersiapkan pertahanannya. Dengan kecepatan luar biasa, Baiji bergerak. Dia memposisikan dirinya untuk mencegat serangan, mengikuti perintah Xiao Hai. Kapten dan Zhen Long menahan serangan kristal. Prediksi si pemula secepat serangan iblis itu. Dia bertanya-tanya bagaimana itu mungkin. Dia mencurigai kemampuan berbasis waktu yang langka, tetapi menganggap gagasan itu tidak masuk akal. MC, kita memikirkan strategi baru. Dia memutuskan untuk memandu pertahanan untuk menghemat upaya deduksinya. Dalam pikirannya, tim bertahan dengan cara baru, iblis tulang menyerang sekali lagi dengan duri mematikannya. Firasat itu menunjukkan kepadanya sinar merah horizontal, bahaya mendekat dengan cepat, dan dia harus bertindak cepat. Dia berteriak agar Zhenlong bertahan dari serangan dari kiri, namun pemburu itu hanya menatapnya, bingung. Sinar itu menembus tubuh Zhenlong, yang membuat semua orang ngeri. Dia mengungkapkan bahwa dia adalah penyembuh dan tidak tahu cara membela diri. Deduksi berakhir dengan adegan yang mengerikan itu. MC, kita menyadari pria besar itu tidak terlihat seperti penyembuh. Tanpa membuang waktu, dia mengubah rencananya. Dia berteriak agar Zhenlong menggunakan kemampuan kecepatannya pada seluruh tim. Atas perintahnya, sang penyembuh mengaktifkan kekuatannya. Aura hijau mengelilingi semua orang, meningkatkan kecepatan gerak kelompok. Dengan kecepatan yang meningkat, tim mundur dari serangan. Makhluk tulang itu bersiap untuk serangan lain terhadap mereka. Sebuah ledakan api mencegat proyektil itu. Baiji menyadari MC kita bahkan tahu tentang kemampuan Zhenlong. Mendengar ini, sang kapten merenung sejenak. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa mungkin dia tidak seharusnya memanggilnya pemula lagi. Tanpa waktu untuk istirahat, MC kita berteriak lagi. Dia fokus untuk memprediksi arah serangan iblis berikutnya. Dia kemudian memperingatkan bahwa serangan akan datang dari tanah. Seluruh kelompok melompat ke udara untuk menghindari duri yang muncul. Di udara, mereka bertahan dari serangan lain. Dia menyadari bahwa dengan mengungkapkan kemampuan mereka, biaya poinnya meningkat. Iblis itu sekarang memfokuskan serangannya pada Xiao Hai. Serangan-serangan itu menjadi lebih brutal dan lebih sulit diprediksi dan dihindari. Berkat sedikit intipan dari deduksi, mereka berlari ke pintu keluar. MC, kita mengumumkan, mereka hampir berhasil kabur dari tempat itu. Saat itu juga, firasatnya menunjukkan bahaya baru. Dia meneriakkan peringatan tentang serangan yang datang dari belakang mereka. Dengan langkah mantap, dia bersiap untuk benturan, peringatan, untuk menghindar diberikan pada detik terakhir. Untuk menghindari serangan, Baiji dan Xiao Hei bertabrakan kepala, benturan itu membuat mereka terpana sejenak. Keduanya mulai berdebat di tengah kekacauan. Xiao Hai memanggilnya orang tua karena tidak bisa membedakan kiri dan kanan. Pertengkaran menjadi lebih intens dan membingungkan. Sepertinya tidak ada yang setuju tentang cara memberi arahan dengan benar. Wakil kapten menjambak kepala mereka dan menyuruh mereka diam. Dia menyarankan agar dia menggambarkan serangan searah jarum jam. Kebingungan meningkat dengan perintah yang salah dan nyaris celaka. Dengan itu, poin rohnya anjlok menjadi hanya 11. Dengan pintu keluar yang sudah terlihat, dia berteriak agar mereka lari. Pintu gudang adalah satu-satunya harapan tim untuk bertahan hidup. Hanya satu langkah terakhir yang memisahkan mereka dari kebebasan. Dengan itu, poin rohnya habis dalam upaya terakhir. Pada saat itu, benturan keras menghantam pintu. Kekuatan ledakan dari dalam keluar menciptakan sebuah bukaan. Struktur logam itu hancur, dan kelompok itu berhasil melarikan diri. Mereka merayakan dengan lega karena telah selamat dari konfrontasi itu.
Di dalam gudang, makhluk tulang itu menatap tajam ke arah mereka. Mata merahnya bersinar dengan energi yang berdenyut dan menakutkan. Tak lama kemudian, kekuatannya mulai menghilang ke udara, cahaya di matanya memudar, dan ancaman itu akhirnya berhenti. Di luar MC kita terengah-engah, dia tahu semua orang kelelahan setelah melawan iblis peringkat S. Tiba-tiba, Baiji mencengkeram kerah bajunya. Sang kapten menuntut agar dia mengakui rahasianya saat itu juga. Dengan tatapan curiga, dia memegang dasinya. Baiji tidak akan menyerah sampai dia mendapatkan jawaban yang jelas dari anak laki-laki itu. Matanya fokus pada si pemula dengan intensitas murni. Dia bertanya apa sebenarnya yang disembunyikan oleh MC kita. Tanpa peringatan, Baiji dipukul keras dari belakang. Pukulan itu membuatnya benar-benar tertegun dan tidak dapat bereaksi. Kita terkejut dengan pemandangan itu. Serangan mendadak itu datang dari salah satu penduduk desa yang terlupakan itu. Melihat sekeliling, dia menyadari jebakan itu. Semua pemburu lainnya telah dilumpuhkan oleh warga sipil kota. Dengan senyum sinis, para penduduk desa mendekat. Tim elit itu sekarang dikepung dan benar-benar rentan.